terima kasih juga sudah menemui saya. Saya juga penasaran sih, kamu mau bilang membicarakan soal investasi syariah apa? Jadi kebetulan gini Bu, saya kan sedang magang di PT Amanah Syariah. Nah kebetulan saya ini ingin menawarkan kepada Ibu yaitu berupa investasi halal yang aman dan bisa untuk membantu mengembangkan usaha Ibu agar usaha Ibu itu semakin berkembang secara halal dan aman juga. Wah, menarik juga ya. Tapi terus terang saya belum terlalu paham tentang investasi syariah. Jadi nanti saya akan jelaskan pelan-pelan ya Bu. Tujuan saya di sini itu bukan sekedar untuk menawarkan, tapi juga untuk membantu Ibu untuk bagaimana cara mengatur di investasi syariah itu berapa, dan mengedukasi juga tentang investasi syariah dan prinsip syariah. Jadi Ibu, perusahaan kami ini sedang mengembangkan proyek di bidang properti syariah yang berada di Cirebon dengan konsepnya itu rumah tanpa riba Bu. Jadi enggak ada akad ganda dan seluruh transaksinya itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Oh, berarti nggak ada bunganya ya? Ya, iya Ibu, betul. Jadi keuntungan yang diperoleh itu dari sistem bagi hasil atau disebut dengan mudharabah. Investor itu jadi Ibu tuh nanamin modal ke kita. Terus perusahaan jadi kita yang mengelola modal Ibu, lalu keuntungannya itu disepakati oleh kita berdua. Maunya seperti apa gitu. Oke, sekarang saya mulai paham. Tapi gimana itu potensi keuntungannya? Jadi gini Bu, berdasarkan dari 3 proyek yang tahun lalu, retur yang diperoleh dari investor itu rata-rata 12-15%. Ibu bisa lihat di sini ya, saya kasih tahu. Nah, dan itu tuh stabil selama 3 tahun terakhir ini. Jadi permintaan rumah syariah itu meningkat selama 15% Bu setiap tahun, terutama di keluarga muda yang yang menghindari riba gitu Bu. Ini contohnya datanya Bu. Proyeknya sebelumnya itu ada di Depok, tapi sekarang udah ada di Cirebon juga. Udah laku 80% dalam waktu 6 bulan. Ibu bisa lihat kan, kita grafiknya naik terus. Berarti menarik juga ya. Iya betul Ibu, sangat menarik. Selain keuntungannya juga, investasi ini tuh bisa memberikan nilai keberkahan juga, karena kita itu nggak ada prinsip riba juga kan Bu. Jadi terus nilai keberkahannya itu karena 2,5% dari keuntungan yang disisihkan itu untuk program wakaf tunai dan bantuan sosial lainnya gitu. Oh, berarti ada nilai sosialnya juga ya. Berarti itu bagus tuh. Betul Ibu. Tapi Nadia, saya masih ada rasa ragu nih. Gimana kalau misalkan resikonya, kalau misalkan proyek itu nggak berjalan sesuai rencana? Pertanyaan yang cukup bagus Ibu, karena resiko itu pasti ada ya Bu. Jadi bagaimana kita meminimalisir resiko itu sendiri, karena kami tuh punya sistem pengawasan yang ketat dan laporan keuangan yang setiap bulannya itu transparan, terbuka gitu. Masalahnya saya juga pernah lihat dan ikut investasi lain, tapi malah rugi. Jadi saya agak trauma jujur saja. Oh, saya mengerti
sih Bu, tapi perbedaannya investasi ini tuh real sektor, bukan trending atau spekulatif. Jadi resikonya itu bisa diukur Bu. Jadi ibu juga bisa memantau gimana perkembangannya. Saya juga agak ragu dengan modalnya. Kalau misalkan saya mau ikut, minimal modalnya berapa? Modal yang bisa ditanamkan untuk awal tuh bisa 10 juta dulu Bu, tapi itu bisa dicicil 2 kali, jadi nggak langsung 10 juta. Lumayan juga ya. Saya harus pikir-pikir dulu deh kalau kayak gitu. Jadi ibu itu nggak usah khawatir untuk langsung invest besar, karena banyak investor dari kami juga yang mulai dari nominal kecil dulu, karena perusahaan kami itu tujuannya itu supaya bisa tes water gitu, tes ombak gitu, melihat dulu perkembangannya segimana, performanya bagaimana. Oh, jadi saya bisa mulai dari yang kecil dulu ya? Betul Ibu, betul banget. Dengan modal dengan menginvest 10 juta aja, Ibu itu udah bisa terdaftar sebagai investor dan berhak menerima laporan keuangan kinerja setiap bulannya, gitu Bu. Gimana tuh kalau misalkan proyeknya nanti gagal? Di sini karena kita itu di bidang properti syariah ya Bu, jadi dalam ada sistem mudharabah. Kalau proyeknya tidak untung, kerugiannya hanya berupa waktu, bukan kehilangan seluruh modal Bu. Jadi modal yang dikembalikan itu sesuai proporsi yang disepakati awal dan semua itu transparan. Saya suka nih konsep transparan kayak gini, tapi saya orangnya hati-hati banget, Nadia. Itu justru bagus Bu. Investasi itu memang harus sertai dengan analisis dan yakin ya Bu. Jadi bagaimana kalau saya kirimkan laporan keuangannya sebagai bukti kalau sebelumnya ada investor yang menanamkan modalnya dan bisa ditandatangani, dipelajari dulu sama Ibu. Bagaimana Bu? Boleh. Nanti kalau misalkan hasilnya bagus, saya bisa pertimbangkan untuk menambah nominal investasinya. Baik Bu, Ibu juga bisa ikut pertemuan investor setiap bulan secara online, jadi tahu bagaimana progres investor yang lainnya, gitu Bu. Wah, itu menarik tuh. Jadi saya nggak cuma titip uang aja ya, berarti saya juga bisa pantau gimana kinerjanya. Iya betul Ibu, jadi Ibu bisa tahu investornya itu bagaimana mengelolanya, bagaimana cara kinerja uang itu terus meningkat dan lain-lain. Baik Nadia, setelah saya mendengar semua penjelasan dari kamu, saya setuju nih, tapi untuk mencobanya 3 bulan dulu. Tidak apa-apa Bu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bu sudah percaya kepada saya. Jadi saya akan bantu Ibu untuk siapkan berkas administrasinya, dan saya juga akan berikan laporan keuangan proyek sebelumnya. Baik, terima kasih ya Nadia. Semoga investasi ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, terima kasih banyak ya Bu atas kepercayaannya kepada saya. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi awal masa depan dengan kinerja yang lebih baik. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama.